Mas Zumi nang ngakui, Mas. Nang ngakui. Mas Zumi nang ngakui, Mas. Oh, Zoom udah sampai. Heeh. Tampilan ini. Aku gak iso anu ngatur ini. Mas Zumi nang ngakui, Mas. Dan Universitas Negeri Padang, dan juga satu lagi kepada Bapak kami ketua Profesor Dr. Muhammad Turhaniani, FA, yang selalu bersabar kepada anak buahnya, maksudnya saya. Serta saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di acara pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu dosen dan tim peneliti Selingkuh Unta yang berbahagia. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan ridhonya kita semua dapat berkumpul kembali pada Seminar Nasional LPPM tahun 2024 dengan tema penguatan penelitian dan pengabdian kepada bidang sosial humaniora, sains dan teknologi. Teknologi informasi menyongsong Indonesia Emas 2045. Acara selanjutnya izinkan saya Yuni Lestari selaku MC pada acara pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembuka, acara kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Unesa, kemudian dilanjut laporan ketua panitia, sambutan pembukaan oleh Bapak RS, kemudian doa, penyanyi
penyampaian materi oleh para narasumber, kemudian dilanjut dengan tanya jawab dari penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Indonesia. Mohon kepada para hadirin untuk bernyanyi. Acara seminar pada pagi hari ini kepada Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MT, kami persilakan. Ini dah apa ya? Ini. Lepas. Ada apa? Seminar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Universitas Media Padang yang saya hormati pengambil kalian ini sebagai dan juga sebagai ketua LKK Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati Pak Dr. Oce sebagai wakil ketua LKK Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati Prof. Sony sebagai ketua Profesor, yang saya hormati para direktur, dekan, seluruh Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu telah hadir di sini secara offline. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah akan sehingga bisa melakukan kegiatan yang insya Allah positif ya. Dan salam kepada penelitian dan pengajian pada masyarakat dan saling teknologi informasi untuk Indonesia emas 2045. Jadi diadakan seminar ini sebenarnya kami ingin menambahkan ya maksudnya semangat untuk Bapak Ibu untuk tetap meneliti dan melakukan kegiatan. Sebenarnya data yang jumlah proposal penelitian dari PKN yang diterima untuk penelitian dan non APBN adalah yang juga ya, Kak. Ini fakultas baru ini, Prof. Kemudian ada lagi yang belum saya sebut. Dari FT ya. Juga ya. Itu sudah tadi. Ya, dari FT sudah. Oh, tadi. Iya. Tadinya juga banyak. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu saya hormati, penelitian dan PKN ini adalah core bisnisnya perguruan tinggi selain pendidikan. Jadi core bisnis perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini adalah core bisnis. Jadi walaupun saya sebagai WR1, tapi tugas utamanya, tugas wajibnya itu adalah pendidikan, mengajar, penelitian, dan pengabdian. Jadi terima kasih atas kehadiran hari ini, adalah bentuk salah satu bentuk ya komitmen dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan penelitian dan pengabdian. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur Hayati, harapannya nanti tahun depan lebih banyak lagi yang ikut kompetisi proposal tingkat nasional maupun hibah-hibah yang ada di Indonesia ini. Namun demikian, Pak Menteri baru indikator utama itu nanti akan diganti menjadi capaian. Karena Pak Menteri dan timnya itu melihat bahwa basis IKU yang selama ini digunakan untuk menilai perguruan tinggi itu satu dasarnya karena lebih banyak mengutamakan kuantitas, jumlah, kejar-kejaran jumlah.
penelitian, publikasi itu jumlah yang dikejar itu, tapi tidak bisa melihat kualitas. Itu yang menjadi catatan penting tim Pak Menteri saat ini. Kemudian yang kedua itu adanya kesenjangan kapasitas antara perguruan tinggi di kota yang sudah maju dengan perguruan tinggi di daerah yang belum maju. Dan tentu sarana prasarananya juga belum banyak. Dan yang ketiga yang penting itu adalah kenapa menjadi perhatian khusus tidak digunakan basis IKU, menggunakan basis capaian perguruan tinggi, karena memang selama ini perguruan tinggi IKU itu karena menyentuh kemiskinan, tidak dampak terhadap pengentasan kemiskinan itu rendah. Kemudian dampak dari lingkungan, ya perbaikan lingkungan juga rendah. Nah, oleh karena itu nanti kekurangan-kekurangan itu akan diperbaiki menjadi capaian kinerja perguruan tinggi dan itu menjadi dasar penilaian perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan penelitian dan pengabdian, ini penting karena pengabdian itu adalah hasil dari penelitian kemudian digunakan untuk kegiatan mengabdi di masyarakat. Nanti ke depan akan lebih terlihat untuk pengentasan kemiskinan, kemudian untuk meningkatkan yang dikasih Ini dia. Ini begini. Mas Dani bisa dibantu ya. Kami sudah pukul 9.25, jadi nanti mohon izin untuk Bapak Ibu narasumber waktu yang tersedia mungkin maksimal 45 menit. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu, materi sebagai pemateri pertama, Ibu Profesor Dr. Rahma Sudiartati FSI, mohon izin saya menyampaikan CV singkat beliau. Jadi beliau merupakan Ketua Program Studi Magister Sains Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UNER. Kemudian dari CV beliau kita bisa menyampaikan Bapak Ibu bahwa banyak sekali karya-karya beliau, baik penelitian, pendanaan UNER, dari UNER maupun dari eksternal, juga kolaborasi riset yang sudah beliau lakukan. Kemudian publikasi di jurnal internasional bereputasi juga sangat banyak Bapak Ibu. Kemudian indeksnya juga indeks
skopusnya juga sangat tinggi, jadi ada 7. Kemudian pendanaan-pendanaan yang dari mitra, jadi dari eksternal UNER, kemudian juga kolaborasi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, beliau akan menyampaikan tentang perkembangan masyarakat digital, isu-isu, kemudian metodologi, dan bagaimana peluang-peluang riset maupun kegiatan PKN yang bisa digali dan juga dimanfaatkan sehingga kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi untuk kegiatan penelitian dan PKN. Selanjutnya monggo, Prof, waktu sebenarnya saya akan dipanggilkan. Tentukan diri dengan pesan Gojek dan sebagainya. Ini sebetulnya realitas real, tapi juga sebetulnya realitas digital. Nah, ini sedikit cerita. Anak saya yang sekarang sedang menyusun disertasi, dia mengangkat tema digital food culture. Food culture. Kalau food culture saja ini menunjuk pada realita bahwa kita ini cara makan, gaya hidup, ya, memilih makanan, mengkonsumsi makanan itu ditandai dengan membeli di warung-warung atau membeli di restoran, membeli di restoran cepat saji dan sebagainya. Tetapi realitas sebagai sebuah realitas virtual ternyata banyak menampakkan fenomena yang menarik. Ketika kita semua ini menggantungkan pada GoFood, Gojek, ya, apa yang terjadi? Ternyata ada perubahan food culture. Nah, anak saya ini melihat bahwa kita semua ini sekarang tidak lagi ketika membangun rumah, katakanlah begitu ya, itu yang namanya dapur tidak lagi dibangun seperti dapur zaman dulu. Dapurnya pasti dapur yang bagus. Dan kulkasnya selalu kulkas yang besar, Bapak Ibu. Bukan apa-apa, karena tidak pernah masak. Jadi sebetulnya hadirnya GoFood atau perilaku membeli GoFood yang semakin masif itu berdampak pada perubahan household atau perilaku bagaimana mengelola pola makan dalam keluarga dan juga menata bagaimana ruangan-ruangan itu dibangun, Bapak Ibu. Nah, saya berani bertaruh bahwa Mbak Muti ini kulkasnya tidak dipenuhi oleh sayuran-sayuran yang sayuran yang segar, tapi dipenuhi dengan bungkus plastik dan sampahnya juga sampah plastik. Apa betul? Betul. Nah, ini adalah fenomena yang sebetulnya bagian dari perkembangan digital food culture. Karena kita sering memesan makanan dari food, ya, akhirnya berdampak pada gaya bagaimana gaya bagaimana menyediakan makanan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari penelitian dengan kehadiran internet dan TI. Mungkin selama ini kita tidak
pernah melihat secara detail ya bahwa hadirnya GoFood dan Gojek ini sebetulnya membawa dampak yang lebih ya lebih apa merepresentasikan bahwa masyarakat digital itu seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan saya dan apa yang terjadi? Akun Bapak Ibu selalu ditawarin dan bahkan dialihkan termasuk dialihkan ke link-link yang bersifat phishing tadi. Makanya sebetulnya target-target itu kenapa kita kok dengan mudah bisa menjadi korban kejahatan penjualan online. Ya karena kita sebetulnya karena diawasi bahwa kita menekan jejak digitalnya itu lalu klik-klik begitu. Ya hasrat orang membeli itu kadang nggak rasional. Ya. Itu dipakai menjadi target kejahatan digital atau kejahatan pembelian online. Diteliti oleh bimbingan saya. Nah, termasuk isu-isu tentang digitalisasi itu juga menarik untuk diteliti. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi itu adalah kegiatan waktu luang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan apapun. Bahkan penelitian saya itu menunjukkan lasernya anak-anak ini sekarang adalah laser berbasis digital. Juga terus sana menjadi paten saya yang pertama. Jadi saya membuat namanya hidrogen. Bagaimana hidrogen dihasilkan dengan proses pengurangan air. Nah itulah paten pertama yang saya buat dan saya pelajari bagaimana betul cara membuat paten. Karena saya 2016 masih asisten ahli dan saya masih 3A,
Saya mengajukan penelitian ke pusat. Saya mulai menyadari jadi peneliti itu bagus kan. Ternyata saya hanya boleh masuk skema namanya paling bawah itu dosen pemula. Dosen pemula. Dapat dana 12.300.000. Lalu saya lakukan penelitian. Tahun kedua setelah penelitian itu saya dipanggil oleh BPK. Saya disuruh mengembalikan dana. Apa? Karena dalam penelitian itu Bapak Ibu, karena saya melakukan penelitian itu Bapak Ibu, ternyata kalau tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan, walaupun kita tambah anggarannya, maka itu juga menyalahi aturan. Misalnya pada waktu itu saya harus membayar EPC untuk paper Scopus sekitar 3-4 juta, sementara sisa penelitian saya waktu itu tinggal 1 juta, lalu saya tambahkanlah begitu. Ternyata menambahkan di luar anggaran itu dianggap suatu kesalahan dalam pelaporan dan saya harus mengembalikan 1 juta yang kelebihan. Jadi di awal-awal kita melakukan penelitian saya sudah mengalami masa-masa trauma. Otomatis di tahun 2017 saya tidak mau lagi melakukan penelitian yang formula. Bapak Ibu mungkin kebayang ya, maka salah satu cara untuk menaikkan apa kita harus naik pangkat. Maka 2017 saya loncat dari asisten ahli menjadi lektor kepala 3. Dan pada waktu itu saya ajukan penelitian saya yang pertama kali yang dibayarnya cukup besar, itu dapat 200 juta, yaitu penelitian penerapan. Nah dari 2017 sampai hari ini, kerja saya hari adalah melakukan penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu kurang bersemangat nantinya dalam meneliti, maka mungkin flashback ke belakang. Jadi itu salah satu pengalaman yang saya alami. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu, saya bekerja tidak hanya di Indonesia, jadi saya menjadi fellow profesor itu di 5 negara, di 7 tempat. Di bawah penelitian itu ada di luar negeri 12. Di luar negeri 12 grant tahun ini, di Indonesia ada 8 grant. Makanya saya bisa menghasilkan fokus di tahun ini ada 110 konsepnya. Oke, Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan? Saya menghadapi hambatan. Ketika 2019 terjadi COVID-19, maka saya kan orang kimia. Ketika itulah saya mulai melakukan pergeseran mindset saya. Saya tidak mungkin berada di kota kecil saya itu saja. Ya, sama dengan Prof. Sari ya, kita kimia. Otomatis saya mulai melirik keluar. Pergeseran, shifting. Kita melihat sekarang di 2045. Kita harus lihat visi ke depan. 2030 apa yang terjadi? Bagaimana pergeseran sains, bagaimana pergeseran pola hidup, bagaimana pergeseran seperti kata Prof. Rahmat tadi. Itu harus kita baca sebagai peluang dan tantangan. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan penelitian yang di luar bidang kita, tapi kita berkolaborasi. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Hari ini, pekerjaan yang saya lakukan itu adalah lakukan setiap hari itu menjalin network. Saya kemarin ke Cina, itu saya bangun network baru. Ada 5 universitas. Saya bangun. Hari ini saya lagi training
tujuan yang sama. Paham bahwasanya tujuan kita ini, produk kita ini, hasilnya ini, dampaknya ini. Kalau ini kita hasilkan, kita punya luaran ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akhir kelasnya besok tanggal 16 Desember, mereka akan ada semacam eksibisi. Jadi saya kelas itu nanti eksibisinya mereka nampilin poster, mereka hasilkan manuskrip. Manuskrip itu udah layak untuk tembus di Elsevier. Masing-masing kelas itu menghasilkan 7 buah manuskrip. Jadi saya sudah punya draft manuskrip sebanyak, kalau 3 kelas berapa? 21. Apakah itu akan saya gunakan? Tidak. Belum saya gunakan. Paling akan kita pelajari dulu, kita persiapkan dulu lebih matang, kita baca lagi, kita hire lagi, kita improve lagi, dan mungkin di tahun depan baru kita akan lakukan untuk submission dan sebagainya. Tapi proses itu akan berlanjut, Bapak Ibu. Di tahun ini saya setidaknya bisa menghasilkan 100 manuskrip yang sama di kelas yang berbeda. Itu baru satu kelas. Kelasnya kan banyak. Ada kelas material, ada kelas IT, ada kelas komputasi. Kalau itu menjadi satu siklus, bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan kita buat? Bapak Ibu mau buat buku, bisa. Mau buat paten, bisa. Bapak Ibu tahu nggak, saya mendaftarkan paten itu satu kali daftar itu bisa 40 buah. Sehingga ketika saya granting pun, bisanya sekali 10, sekali 30, dan setiap orang yang mendaftarkan itu punya kemampuan yang sama dengan saya. Jadi, Bapak Ibu, kunci keberhasilan itu adalah menduplikasikan diri kita. Geser titik tumpu kita. Kita jangan takut kehilangan ilmu. Bagi sebanyak-banyak. Kalau pikiran kita tanggung sendiri, kita sakit sendiri, susah sendiri. Bikin orang lain juga susah. Bagi itu, Prof. Jadi saya tidak mau repot. Jadi ini cukup kita jadi pemimpin aja. Ketika bertemu Prof. Turhan, ketemu Prof. Tarik, Prof. Rama, saya dapat ide tadi. Oh, ini akan saya buat begini. Ini saya buat begini. Nanti saya udah WA tadi salah seorang tim saya. Nah, ini akan dikembangkan begini. Nanti kita buat begini. Kita ambil begini. Kita ambil begini. Jadi kita tuh hanya sebagai connector. Akan mengatur saja proses. Nanti memverify setiap pekerjaan itu apakah sudah memenuhi standar yang bagus atau tidak. Nanti yang mengerjakan tim. Kalau tim kita kuat, Bapak Ibu, dia sukses, kita sukses. Kita besarkan orang lain, kita akan jauh lebih besar. Percaya nggak, Bapak Ibu? Kemarin saya baru diskusi dan buat kesepakatan dengan 3 mahasiswa saya di UI. 1 mahasiswa teknologi teknik biomedik, 1 mahasiswa teknik fisika, 1 mahasiswa teknik industri. 1 sistem kayak GPT, tapi untuk tujuan kesehatan. Datanya support dari saya, tapi mereka yang handle semua sistemnya. Pembiayaan saya, tapi sistemnya bagi hasil. Kita akan launching di bulan Mei atau bulan Juni. Tapi kita udah sepakati misalnya hak ciptanya siapa pegang nanti, pembagian hasil bagaimana, modal siapa. Jadi riset itu pada akhirnya Bapak Ibu tidak lagi hanya berpikir fokus, tidak lagi paten, tapi bagaimana how to transfer teknologi, spin off dan hilirisasi. Kalau itu yang Bapak Ibu bisa lakukan, kita insya Allah akan bisa tumbuh dengan besar. Jadi kita berpikir bagaimana buat industri, bagaimana kita buat kelompok kita jadi tanggung. Kita di bulan Januari akan pergi, ada 20 tim saya, rencana kami mau jalan-jalan ke Jepang. Dari mana? Dari dana yang kita kumpulkan bersama-sama kami. Jadi Bapak Ibu, kita tidak tumbuh sendiri, tapi tumbuh bersama-sama. Tapi itu butuh trust, butuh kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan di antara kita, bagaimana kita akan tumbuh bersama-sama? Jadi Bapak Ibu, jangan lagi berpikir sendiri-sendiri. Kolaborasi. Saya mulai membuka diri ke berbagai negara. Sekarang ada di 5 negara saya kunjungi. Di Pakistan saya jadi fellow profesor di Superior University Lahore. Di Malaysia ada di 3 universitas. Di INTI International University, di APU, Asian Pacific University of Science and Technology, di UPSI. Di INTI itu tahun lalu saya menghasilkan karya itu kurang lebih 38 sampai 40 Elsevier. Dan Bapak Ibu,
kalau berpikir, itu kan akhirnya kita pikir, bagaimana sisi kewajaran. Karena Bapak Ibu coba pikirkan, kalau di sana ada mahasiswa yang saya bimbing 10 orang, di tempat lain ada 10, akhirnya kan kerjasamanya akan menjadi membesar. Dan saya kan bekerja tidak sendiri tadi. Kalau saya sendiri, mungkin itu tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja bersama-sama, sukseskan temannya, Bapak Ibu juga sukses, akhirnya sukses semuanya, maka akhirnya kita akan bertumbuh seperti spiral. Sulit menghentikan kita. Dan dia akan menjadi sebuah sistem yang kita bangun untuk habit, culture. Kita tidak bangun Superman, tapi kita bangun apa? Super team. Riset itu tidak berhenti karena ada dan tidak ada penelitian. Walaupun tidak ada dana grant, tetap riset. Bapak Ibu tetap datang ke kampung-kampung, ke desa-desa yang tempat Ibu mengabdi, walaupun Bapak Ibu tidak punya grant. Kapan grantnya kita dapat? Mungkin nanti. Sekarang berbuat saja dulu. Nulis saja dulu. Buat aja proposal dulu. Kalau proposal ini tidak akan diterima, tidak apa-apa, jangan menyerah. Yang penting kita terus berjuang. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Jangan pernah berhenti. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bagaimana memenuhi luaran? Saya sudah buatkan misalnya bagaimana kita membuat paper. Kunci dari membuat paper itu adalah novelty. Ya. Bapak Ibu tidak akan pernah diterima oleh editor kalau Bapak Ibu tidak punya novelty. Yang kedua, data. Bapak Ibu tidak akan diterima oleh reviewer kalau Bapak Ibu tidak punya data yang verified, confirm. Apa data itu? Ya Bapak Ibu yang tahu. Kan Bapak Ibu yang punya bidang. Kalau saya bidang komputasi, datanya bla bla bla. Dan saya bisa yakin kalau datanya bla bla, ini pasti terbit. Kalaupun dia tidak terbit, mungkin karena ada kekurangan atau ketidaksempurnaan. Reviewnya minor. Bapak Ibu, kenapa mengurus patennya bisa lama? Karena nulis draftnya nggak pas. Bapak Ibu nulisnya mulai dari awal dulu. Padahal bikinnya itu segala sesuatu mulai dari akhir ke awal. Hidup itu kan begitu. Planning yang terbaik itu adalah merencanakan akhir untuk kembali di awal. Akhir hidup kita gimana? Profesor, tahun berapa? Akhir hidup kita gimana? Mau gini, sukses. Seperti apa? Jadi bayangan itu, visualisasi itu harus kita ambil dulu. Lalu Ibu elaborate tahunnya, tanggalnya, caranya, dan step-stepnya. Bikin paten juga begitu. Dulu pertama-tama saya mau menulis paten, itu lama banget pokoknya. Karena saya blank. Tapi ketika kita berhasil satu kali, apakah waktu yang kita gunakan juga akan sama? Tidak kan? Karena keberhasilan ternyata itu mengulanginya lagi, itu mengurangi atau mereduksi waktu dan juga akan meningkatkan kemampuan kita. Sehingga kita menganggap menjadi mudah. Kemudahan itu sebenarnya adalah repetisi yang kita ciptakan secara fisiologi dan mindset kita memberikan persepsi yang kuat bahwasanya ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu kalau sudah pernah tembus di DMTPM atau BIMA sekali, besoknya yakin kan? Tapi kalau belum pernah, pasti ya nggak yakin. Nah, sekarang udah pernah nih semuanya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Saya dulu tidak nulis di Elsevier. Dan saya yakin, nulis di Elsevier itu adalah sulit. Kenapa saya yakin? Karena saya dengar kata teman-teman saya. Tapi saya pikir, kalau saya ikutin teman saya, kapan saya bisa menjadi pelopor? Kapan saya memulai menjadi presenter? Maka gini aja caranya. Tulis saja, kirim saja. Walaupun 100 buah paper kita pertama kali, itu akan di-reject. Bapak Ibu, kira-kira kalau dia bosan editor tuh, akhirnya gimana? Iya, diajarin kita. Diberitahu kita. Jadi nggak apa-apa. Ya, asal sabar gitu. Saya itu aja kerjanya Bapak Ibu. Saya kan tidak pernah cerita ke orang bagaimana email saya itu penuh dengan tulisan decline. Penuh Bapak Ibu. Kalau saya buka email saya, Bapak Ibu mungkin kalau ketemu orang bagaimana betapa banyaknya saya ditolak. Orang tidak sebanding dengan berapa banyak saya bisa diterima. Jadi begitu Bapak Ibu.
kita kan lebih suka mendengar success story, ya kan? Bagaimana kegagalan kita orang kadang-kadang tidak begitu respect. Tapi bagaimana kita nggak tidur siang, malam hari, sampai menjelang pagi lagi, sakit kepala dan sebagainya. Maka ketika saya mulai sadar, saya harus memindahkan sakit kepala saya ini ke orang-orang lain, maka saya buatlah super team. Jadi pindahkan cepat, Bapak Ibu. Kalau Ibu bisa pindahkan cepat, kita akan cepat berproses, kita akan cepat bekerja, kita akan cepat berkarya, kita akan buat satu lingkaran bola salju, makin mengelilingi, makin besar, dan kita bisa menargetkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tergantung Bapak Ibu lagi. Kalau Bapak Ibu percaya, yakin bisa. If you think, you can. Semuanya hanyalah persepsi. Kalau persepsi kita tertanam di dalam pikiran kita, ini sulit, maka dia akan jadi sulit. Jadi kadang-kadang kita, sekali-sekali kita juga cuek, ya, dan jangan percaya dengan apa kata orang. Buktikan saja dulu, coba saja, dan akhirnya insya Allah kita berhasil. Nah, ini cara menggunakan itu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh dibaca nantinya. Kalau ada yang bertanya, mungkin PPT-nya sudah ada sama Bapak Ibu ya. Sudah ada. Nah, kalau riset-riset apa yang menjadi potensial, Bapak Ibu boleh juga. Ini gambarannya adalah riset yang mengarah ke skenario besar ini. Bagaimana revolusi dan pergeseran dari kehidupan manusia, sehingga berbagai bidang ada yang muncul, dan berbagai bidang akan tenggelam. Contoh yang akan tenggelam itu adalah sektor manufacturing. Kalau hari ini manufacturing itu melejit tinggi, di 2030 dia akan hilang, 2050 tenggelam, 2100 sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Manufacturing itu akan digantikan oleh humanoid, oleh robot, gitu. Robot revolution. Jadi tidak kita lagi. AI itu benar-benar mengganti kita, Bapak Ibu. Makanya mungkin sisi kemanusiaan seperti kata Prof tadi, digital humanities. Sisi-sisi itu yang mungkin akan kita pertahankan dan kita tonjolkan. Makanya apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang? Salah satu tren yang akan datang itu adalah bagaimana education itu dan kesehatan itu secara personal, secara private itu menjadi menonjol. Trainer private, personality private trainer itu akan menjadi dominan dan menjadi survive. Tapi yang lain tidak. Sama juga bagaimana Bapak Ibu lihat pergeseran ketika TV dikalahkan, ya stasiun TV dikalahkan oleh apa? Ya YouTube, TV digital, kemudian apa lagi? Ya sebagainya. Netflix, kemudian juga blog-blog gitu ya, Najwa TV, dan sebagainya. Setiap orang bisa punya TV sendiri. Bapak Ibu mungkin nggak percaya di tahun depan kalau kita lihat bagaimana perubahan kebijakan juga akan terjadi. Saya dengar kabar besoknya apapun yang kita bawa di pesawat terbang itu akan dihitung. Apapun yang kita bawa, mungkin 2 kilo, 3 kilo itu akan berbeda. Sangat pertimbangannya. Jadi tidak bisa nanti seperti sekarang bawa ini ya gitu ya. Bisa lebih dan bisa 3 kantong kita akali. Besok dengan kita pun juga akan dihitung. Mungkin berat badan yang berbeda lagi tarifnya. Jadi kehidupan itu akan bergeser. Pergeseran-pergeseran itu yang kita tangkap menjadikan peluang dan menjadi tantangan buat kita. Bapak Ibu siapkan dirinya. Kenapa saya melihat saya harus belajar bahasa China tadi? Karena saya melihat ada peluang dan tantangan besar. Ada blok hambatan yang ada pada diri saya dalam komunikasi. Bahasa Inggris saja tidak cukup ternyata. Kalau saya mau ambil transfer teknologi dari China, maka kita persiapkan. Tidak ada waktu yang terlambat. Kita atur strategi kita. Kita lakukan perubahan-perubahan dari diri kita. Bapak Ibu juga begitu. Kalau tidak sanggup kita merubah diri, cari tim. Cari tim. Tidak harus semuanya harus kita yang handle. Tim kita. Buat kesepakatan, buat satu visi, yakinkan visinya sama. Tim kita itu harus punya visi yang sama. Bayangkan apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Kalau bayang kita sama, visi kita sama, tujuan kita sama,
maka keberhasilan itu sudah tidak bisa kita elakkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu juga sangat menginspiratif dan kita juga semakin tergelitik ya Bapak Ibu dengan semangat beliau bagaimana musik kemudian menjadi motivasi yang sangat luar biasa untuk beliau berkembang dan menjadi luar biasa seperti saat ini. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari beliau bahwa untuk melakukan penelitian Bapak Ibu bahwa kita harus selalu mengintegrasikan ilmu kita ya Bapak Ibu dengan ilmu yang lain. Kemudian juga kita harus berkolaborasi ya. Yang menjadi kuat itu bukan superhero tapi super team ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang mau bertanya mohon ditahan dulu. Mari kita berikan sekali lagi plus kepada Bapak Dian. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang ketiga yang juga sangat luar biasa, nanti juga banyak inspirasi dari beliau ya Bapak Ibu. Dia adalah Prof. Mulyani yang sudah sangat kita kenal. Dia sekarang adalah Ketua LPTM dan di Surabaya. Selain itu dia juga pernah menjadi Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 1, dan juga Dekan di FISHA gitu. Luar biasa itu. Selain itu berbagai jabatan juga yang beliau dan selama ini menjadi asesor sertifikasi dosen, menjadi ketua komisi pendidikan Telkom MUI gitu. Kemudian dia juga menjadi dewan pengawas untuk pembangunan masjid, kemudian dewan pakar Persada NU, kemudian dewan pakar himpunan sarjana pendidikan HISPISI sampai mulai tahun 2022 sampai 2024. Kemudian dia juga menjadi Komite Integritas Akademik UNESA, jadi Bapak Ibu yang melakukan tugas angkat dari pengetahuan besar masih akan bertemu dengan beliau. Kemudian karya beliau ini juga banyak sekali Bapak Ibu, jadi beliau melakukan publikasi di Jurnal Internasional Tributasi. Kemudian dia juga mendapatkan pendanaan penelitian dan PKN. Selain itu juga dia sangat rajin dan produktif Bapak Ibu menulis berbagai tulisan inspiratif di display ya Bro. Hampir setiap minggu kita bisa menikmati tulisan beliau yang sangat luar biasa dan juga kadang-kadang saya sendiri berpikir Bapak Ibu, ini idenya dari mana kok sudah mengolah tulisannya dan sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk inspirasi tulisan beliau. Kemudian untuk materi hari ini dia akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya penelitian di bidang sosial humaniora, kemudian pengembangannya dan aplikasinya di berbagai bidang dan juga kebermanfaatannya untuk masyarakat. Selanjutnya monggo Prof. Tuhan waktu untuk panjenengan insya Allah 45 menit Prof. Terima kasih Prof. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waktunya tetap pagi terus ya. Walaupun sudah mendekati siang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati narasumber yang luar biasa, Prof. Rahma Sugihartati dari UNER, Prof. Rahadian dari UNP, kolega saya dan senior Prof. Badlong. Terima kasih atas rauhnya Prof. Sari, Pak Oce, dan Prof. Nur Hayati, Bapak Ibu, para senior, guru besar, kolega, dan teman-teman teknik yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita berada di forum akademik yang luar biasa. Insya Allah banyak menginspirasi dan memotivasi kita. Narasumber yang telah menyampaikan tadi Prof. Rahma luar biasa dan Prof. Ferdian. Saya akan melanjutkan. Saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Pak Direktur IRTPM Kemendikbudristek bersama Ketua LTPM UPI Bandung
dan Ketua LPPM UNP. Jadi kami bertiga diundang oleh Pak Direktur, diminta untuk mereview sekaligus membreakdown rumpun sosial humaniora sebagai topik-topik riset yang ada di DLPPM. Nah, ini nanti akan kami sampaikan, Bapak Ibu nanti bisa memilih. Ini baru draft, ya, tetapi boleh jadi nanti untuk topik riset DLPPM 2025 ini akan menjadi tampilan yang ada di layar Bima. Ya, mudah-mudahan segera dikenalkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian sosial humaniora itu sangat luas. Silakan ditampilkan yang warna merah, Mas. Sebelum ini, ya, sebelum ini, depan. Terima kasih. Depan, Mas. Nah, terus. Sudah, selain Mas, sudah, ini. Nah, penelitian bidang sosial humaniora itu dikembangkan secara integratif dan kolaboratif. Ini kami praktekkan juga. Prof. Bagong sama Prof. Rahma ini mitra kami, ya. Sebagai tim peneliti, saya sama Prof. Bagong ini ketika sama-sama jadi dekan, saya mencoba merintis, ya. Kemudian alhamdulillah juga dapat mitra dari luar negeri. Nah, sampai saat ini sedang berlangsung juga. Nah, ini manfaatnya apa? Seperti yang disampaikan Prof. Radian tadi dan Prof. Rahma, akan menghasilkan pengeluaran yang sama-sama saling menguntungkan, baik bagi kami sebagai host atau sebagai mitra maupun sebagai satu tim. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami pernah menyampaikan untuk riset di UNESA dan non APBN itu kami wajibkan harus bermitra, kolaborasi dengan peneliti dari luar UNESA. Kami yakin Bapak Ibu punya kolega peneliti dimanapun, ya, apakah perguruan tinggi di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur, bahkan di luar negeri. Nah, itu nanti manfaatnya Bapak Ibu akan mendapatkan luaran yang double, ya, bahkan super double seperti Prof. Radian tadi, ya. Jadi kalau kerja timnya itu optimal dan maksimal, maka luaran itu juga akan saling kita miliki. Nah, karena penelitian sosial humaniora itu sangat luas, maka Bapak Ibu tidak bisa kerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan yang lain. Bahkan ini bisa di-mix, ya, dengan rumpun di luar sosial humaniora. Nah, ini akan memberikan satu perspektif yang lebih komprehensif, gitu, ya. Ketika Bapak Ibu akan melakukan satu riset, nanti akan kami sampaikan bagaimana Bapak Ibu memulai riset dan topik-topik apa Bapak Ibu yang sekiranya berminat dan punya peluang untuk dipilih, dimulai dari apa dulu. Karena nanti ibarat menu prasmanan itu jumlahnya sangat banyak. Mulai dari sosial humaniora, bidang pendidikan, dan non-pendidikan. Nah, dosen atau peneliti dapat memilih dan menentukan topik penelitian. Tentu ini akan menjadi start Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu akan menyusun proposal tahun 2025, baik untuk dana non APBN UNESA maupun dana eksternal. Eksternal itu Bapak Ibu mohon juga ngintip di websitenya BRIN, tidak hanya di DLTPM. Kami beberapa waktu yang lalu ketemu pimpinan BRIN, kemudian kami diberitahu BRIN itu open terus. Tidak seperti di RTPM, ada periode submit proposal, kemudian masa penilaian. Tapi kalau BRIN itu setiap bulan open proposal itu dibuka, jadi ongoing. Bapak Ibu monggo melihat websitenya BRIN. Dan kalau Bapak Ibu punya, biasanya BRIN itu punya syarat peneliti bermitra dengan penelitinya BRIN. Jadi tenaga BRIN yang punya jabatan fungsional sebagai peneliti, bahkan sampai profesor itu kan banyak sekali. Kami beberapa waktu yang lalu sempat diskusi,
silakan UNESA mengajak para peneliti kami. Kami welcome sesuai dengan bidang-bidang yang ditekuni. Kami juga punya para peneliti yang sesuai dengan bidang para dosen di perguruan tinggi. Nah, insya Allah Bapak Ibu punya peluang di sana lebih banyak. Nah, misalnya bidang pendidikan, ya, kajian tentang pendidikan karakter bangsa, pendidikan jasmani, dan pendidikan sesuai dengan rumpun keilmuan masing-masing. Misalnya kalau kita di UNESA, setiap program studi pendidikan sesuai dengan prodi Bapak Ibu masing-masing itu punya peluang untuk dikolaborasikan dengan di luar prodi di luar Bapak Ibu semuanya atau prodi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini nanti akan menghasilkan satu kekuatan riset ya ketika dikerjakan bersama, bahkan dengan perspektif yang saling melengkapi. Termasuk bidang non kependidikan ya, tentang agama, olahraga, bahasa, sastra, seni, budaya, psikologi, demokrasi, politik, hak asasi manusia dan seterusnya. Lanjut Mas Deli. Nah, saya membagi secara garis besar bidang sosial humaniora itu ada dua, pendidikan dan non kependidikan. Nah, seperti apa pendidikan dan non kependidikan? Nah, nanti akan kami sampaikan. Pertama yang paling penting itu Bapak Ibu untuk 2025 tentukan riset yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Topiknya apa? Kemudian setelah Bapak Ibu klik dengan topik, tentu didukung oleh data awal dan referensi yang terkait ya, khususnya yang dari jurnal-jurnal di apa itu Scopus atau WOS dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah punya bayangan, ibarat orang akan bekerja itu sudah siap apa yang akan dilakukan. Bapak Ibu cari mitra. Cari mitra itu menjadi ini apa tantangan bagi Bapak Ibu. Kadang ada dosen itu yang hanya mengandalkan ke kita saja. Ya. Ada yang kerja tim bersama. Tapi walaupun mengandalkan ke kita, itu jangan sampai Bapak Ibu menolak. Ya, pertama-tama harus diterima dulu, tidak apa-apa. Suatu saat akan diberi peran, ya, step by step. Siapa tahu bisa membantu hal-hal yang sederhana yang Bapak Ibu mungkin dari sisi waktu itu belum sempat mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan. Jadi tetap aja itu menjadi bagian dari tim. Nah, setelah Bapak Ibu klik dengan mitra, paling tidak untuk menggugurkan kewajiban, Bapak Ibu itu sudah memenuhi syarat prosedural untuk bisa mengikuti seleksi, ya, karena nanti akan ada seleksi. Proposal ini sudah bermitra atau belum dalam satu tim penyusun proposal ini ya. Nanti ada tim kami yang sudah kami bentuk. Sekarang juga kami telah membentuk komite luaran ya, karena Pak Rektor itu minta harus ada percepatan luaran dari riset-riset yang ada di LPPM dan yang ada di fakultas. Maka kami sampaikan ke Pak Rektor, di antaranya adalah ada peraturan Rektor nomor 10 itu tentang pengelolaan pendidikan dan PKM, yang itu mulai kita lakukan tahun ini ya. Nanti ada komite luaran yang akan menilai luaran Bapak Ibu secara periodik, seperti penilaian untuk ajuan insentif publikasi yang SIM-nya itu ya. Siapa yang luarannya tercapai sesuai dengan kontrak penelitian dan PKM, maka dana yang paruh kedua 30% itu bisa dicairkan. Ketika itu belum tercapai, maka sementara di-hold, tahan dulu sampai cair. Nah, ini Pak Rektor minta harus dikawal. Sebelumnya kami telah belajar ke UM, ternyata info terbaru dari UNP, karena Pak Rahadian ini adalah sekretaris LPPM, beliau mengatakan kalau di UNP laporan akhir penelitian dan PKM itu kalau telat munggah dipotong 5% per hari. Jadi 30% itu kalau telat munggahnya saja loh ya, itu otomatis
5%, 5%, kalau telat 6 hari berarti sudah 30%. Ini di UNT ya. Nah, kemudian kalau keluaran penelitian dan PKM, misalnya tahun ini, ya, itu luarannya akan dicek sampai April. April akan dicek. Kalau luarannya itu belum tercapai, ya berarti Bapak Ibu tidak bisa mengajukan riset untuk tahun berikutnya. Lolos bersyarat. Jadi misal, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 2025 mengajukan proposal, tapi proposalnya lolos, setelah dicek penelitian tahun 2024 tagihannya belum terpenuhi, maka itu akan masuk status lolos bersyarat. Ditahan sampai 1 bulan. Kalau luaran penelitian sebelumnya sudah terpenuhi, maka proposal yang diterima setelah melalui seleksi itu bisa dilanjutkan. Kalau tidak dibatalkan. Mudah-mudahan Pak Rektor Unesa belum tahu ini. Pak Rektor Unesa tahu aja yang di Malang ya, di UN ya. Maka diberlakukan yang maaf agak ketat gitu ya. Kalau dosen nggak punya Scopus sebagai first author di dalam semester itu dipotong levelnya 30%. Udah Pak Rektor juga belum dengar ini kan. Benar pertama. Oke. Nah, kami sekarang punya kebijakan one lecture, one Scopus. Kami step by step dari situ dulu. Ya, tidak sampai pada punishment yang kaitannya sama kesejahteraan lebih ekstrim gitu ya. Tampaknya UNT itu mulai tahun berapa? Seperti itu. Oh, diberlakukan oleh Juni. Diumumkan siapa yang dipotong gitu Pak. Dananya masuk mana? Masuk dana abadi UNT. Kembali ke KSBMP ya. Oke, nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang menjadi target kita adalah menghasilkan pengeluaran. Ya. Ini menjadi satu keniscayaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang hormati, Mas Dodi, halo, slide berikutnya. Ini ada rumpun-rumpun yang bisa dipilih. Lanjut, Mas. Lanjut. Macet. Nah, ini. Pertama. Yang pertama. Sebelumnya, Mas. Sebelum ini. Dereng yang pertama. Ini. Ini kami kerjakan bersama Pak Direktur di TBM dari UNESA, saya mewakili, kemudian dari UNP dan dari UPI. Jadi ini contoh topik keagamaan yang akan muncul di BIMA. Ya. Jadi ini sangat luas, Bapak Ibu contoh. Ya. Jadi keagamaan itu kalau sayap kanan kiri yang garis menyebar kemana-mana itu, saya mulai dari atas. Metodologi pembelajaran agama. Di situ ada pembelajaran agama tekstual, ada pembelajaran agama kontekstual, dan ada digitalisasi pembelajaran agama. Kemudian ada teologi agama. Nah, di situ ada asal mula teologi agama, dengan ragam teologi agama, dan seterusnya. Kemudian ada moderasi beragama, deradikalisasi agama, toleransi beragama, kemudian agama dan bela negara, dan seterusnya. Kemudian ke atas, kapitas rekta pendidikan agama. Di situ ada inovasi pendidikan keagamaan. Ini semua agama ya, tidak hanya Islam, semuanya. Kemudian pendidikan keagamaan tradisional, kemudian boarding school. Kemudian sayap kiri, pendidikan keagamaan, dan seterusnya. Ini akan memberikan satu pengayaan dan ekspansi satu topik sosial dari sosial humaniora untuk fokus keagamaan itu sekian banyak variannya yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Ini sebagai breakdown dari topik sosial humaniora yang selama ini di RTPM itu pembagiannya masih global, masih luas ya, belum didetailkan.
Sekarang masuk ke slide kedua, Mas. Ini topik masih sosial humaniora tentang kependidikan. Tentang kependidikan, saya tarik ke atas, ada keguruan di situ ada kompetensi itu ada 4 ya, pedagogi, profesional, kemudian kepribadian dan sosial. Kemudian yang garis ke atas ada materi pembelajaran, di situ ada kurikulum, ada bahan ajar, ada bidang pendidikan pembelajaran. Saya tarik ke kanan, ada metode pembelajaran, ada strategi, model pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran. Saya tarik ke bawah, ada evaluasi, dan seterusnya. Ini sangat luas. Nanti Bapak Ibu saya beri bahan ya. Dan ini nanti akan muncul di topik-topik risetnya di RTPM. Bapak Ibu tinggal pilih dari sekian ratus ya, mulai dari subtopik sampai pada sub-sub yang kecil. Bapak Ibu nanti akan bisa pilih sebagai riset dan dikolaborasikan. Berikutnya Mas, sekarang seni. Seni, ada seni tari, seni musik, seni rupa, seni drama, seni peran, kemudian produk kreatif, ya, desain komunikasi visual, dan seterusnya. Tentu ini akan lebih banyak lagi kalau di breakdown. Ya. Ini kalau seni belum terlalu detail ya, kajian-kajiannya, tetapi nanti akan bisa menjadi kata kunci bagi para dosen yang tertarik meneliti topik ini. Ini masih sosial humaniora. Lanjut Mas. Keolahragaan. Nah ini kami sampaikan ke Pak Direktur di RTPM. Pak Direktur mohon maaf, UNESA itu punya unggulan, salah satunya adalah keolahragaan. Nah kami akhirnya diminta untuk mendesain ini. Kami diskusi dengan teman-teman keolahragaan, kemudian kami sampaikan. Nah, keolahragaan itu juga sangat luas ya. Ini perspektifnya juga bisa dari lintas disiplin ya. Saya tarik ke atas ada kepelatihan olahraga, ada sosiologi olahraga. Nah, ini termasuk yang ada profesor baru ya, Prof. Nani. Kemudian psikologi olahraga, nutrisi olahraga, kemudian metodologi kepelatihan dan seterusnya. Ini sangat banyak. Sampai pada sport science ya, dan seterusnya. Kemudian lanjut Mas, bahasa. Ini juga masih kelompok sosial humaniora. Saya tarik ke atas, ada pengembangan bahasa, ada literasi bahasa, kemudian ada bahasa isyarat, ada leksikografi, kemudian ke kiri ada pembinaan bahasa, ada internasionalisasi bahasa, kemudian ada pendidikan bahasa, ada perlindungan bahasa daerah, kemudian pendidikan bahasa asing, pendidikan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian lanjut sastra. Ini kemarin kami bedakan, biasanya bahasa dan sastra itu dalam satu topik di subnya di RTPM. Ini kami bisa usulan ya kepada DRTPM. Sastra ini juga sangat luas ya. Kita tarik ke atas, ada literasi sastra, ada pendidikan sastra, ada pendidikan sastra Indonesia, pendidikan sastra daerah, pendidikan sastra asing, ada manuskrip, ada tradisi lisan, cyber sastra, pembelajaran drama, dan seterusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah terima kasih ya. Kita akan diskusi lebih banyak karena banyak hal yang akan kita bahas. Sementara waktu untuk kami bertiga terbatas kalau kami habiskan untuk paparan. Insya Allah dialog atau diskusi interaktif akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima Tuhan paparannya juga sangat memulik kita ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum tanya jawab, saya sampaikan sekilas yang disampaikan beliau bahwa untuk penelitian itu dan PKN seperti yang disampaikan Prof. Burhan, Prof. Rahma, dan Prof. Hadian, memang kita harus berkolaborasi dan juga
melakukan integrasi karena tidak ada penelitian pemerintahan yang satu bidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian KPPM juga mendorong Bapak Ibu untuk memilih topik-topik yang bisa mempunyai nilai tawar Bapak Ibu untuk diajukan di LTPM maupun BRIN, karena BRIN itu ternyata dibuka setiap bulan ya proposalnya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa topik baru terkait dengan penelitian, yaitu tentang keagamaan, kemudian kependidikan ini topiknya lebih diperluas lagi, kemudian juga seni, ilmu keolahragaan, dan ini yang baru ya Bapak Ibu, kemudian juga bahasa dan sastra. Kita berikan aplaus untuk Prof. Burhan dan juga satu tidak langsung kita. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan atau bertanya kepada narasumber kita. Bisa ke narasumber yang pertama, Ibu Prof. Rafa, kemudian yang kedua ke Prof. Radian, dan yang ketiga Prof. Burhan. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, yang pertama, mungkin sesi pertamanya 3 orang penanya dulu nih Bapak Ibu. Monggo, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Oh, Bu Janet. Kurang satu lagi, monggo. Monggo Bapak Ibu. Iya, sementara dua dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bu, mohon di izin menerbitkan namanya dan pertanyaan ke siapa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagikan salam salah satu mata di depan menuju Prof. Haryani, Prof. Sari, Ibu Prof. Moderator, dan Prof. Radian. Pertanyaan saya langsung khusus tadi untuk Prof. Radian. Mohon maaf Prof. ini mengganggu makan. Ini ada 3 pertanyaan Prof. Ada beberapa materi yang sangat menarik yang bisa saya ambil dan juga teman-teman. Jadi pertanyaan pertama kan tadi statement dari Prof. Radian yang mengatakan bahwa ya ini is important, it's overlooked opportunity. Nah, pertanyaannya relate terhadap statement itu, bagaimana kemudian Prof. Rahardian itu meng-create sebuah tim tapi tidak terbentur dengan power relation issues, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Apalagi kan menteri kita itu sangat gencar sekali kan Prof, sounding ke masyarakat tentang isu ini, nanti kaitannya bisa sampai ke kemasan dan segala macam pemaksaan. Itu treatmentnya seperti apa Prof? Then the second question is, everyone had a rough time. Semua dosen-dosen di zaman sekarang ya Prof ya pasti akan menemui uncomfortable emotion, kemudian culture yang terbentuk di setiap universitas yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah coping skill-nya untuk bisa mengelola stres dan beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol, apa aja Prof yang sudah selama ini Prof Radian lakukan. Ini pertanyaan terakhir Prof, terkait dengan how to do effectively roadmap. Jadi kan seperti kita ketahui bersama bahwa Prof Radian kan sangat progresif ya Prof, patennya, kemudian publikasinya dan buku-bukunya. What should be? Apa aja sih Prof yang harus? What should be included? Apa aja yang harus masuk sih Prof di dalam roadmap penelitian kita? Kita akan bikin short term kah, mid term kah, long term kah, dan kemudian types of roadmap yang seperti apa sih Prof yang bisa kita lakukan sebagai dosen-dosen muda ini? Dan yang terakhir adalah mistakes yang harus kita avoid untuk membangun roadmap yang efektif itu tadi. Apa aja tuh yang bisa kita hindari atau yang mungkin tidak kita lakukan? Itu aja. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih untuk kesempatan. Dan saya langsung ke Pak Rahma sama gini, saya berapa
Ya, ada 4-5 tahun terakhir, apa ya, membuat terkait dengan mata kuliah yang saya dampingi itu media pembelajaran matematika. Setiap semester saya itu membuat media pembelajaran itu terkait barangkali dengan yang membuat media pembelajaran, dan sejak tahun 2000 pas ada COVID-nya, saya langsung berpikir, saya kan membuat media pembelajaran ada manual, ada IT. Langsung terpikirkan yang IT, saya harus buat hak cipta. Maka sejak tahun 2020, setiap media pembelajaran di dalam kelas itu saya membuat hak cipta. Setelah itu saya berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan media-media pembelajaran yang tidak ada 60 apa hak cipta yang saya dampingi dengan mahasiswa ini. Itu kan kita harus jual, dan itu belum dilakukan, cuma ke teman, cuma apa ya seperti itulah. Jadi bagaimana atau apa yang harus saya lakukan supaya apa yang kita kerjakan ini bisa terjual dan barangkali terkait dengan yang Bu Rahma katakan tadi. Barangkali itu Bu. Kira-kira penelitian yang bagaimana ya itu, dan saya ingin melihat kegiatan-kegiatan atau media-media pembelajaran yang mendapatkan hak cipta ini, apakah misalkan ada yang guru-guru yang sudah gunakan atau seperti apa, bagaimana caranya melihat. Terima kasih. Mungkin tujuan ini ditanyakan untuk kedua narasumber atau khusus programmer dan program kajian kedua nih. Ya, Terima kasih. Ya, itu seperti apa cara menjualnya. Kemudian dengan Bu Rahma katakan ini masuk di ini yang mana, supaya kita bisa langsung menuju ke situ. Terima kasih. Mungkin dulu nih, Prof. Monggo. Kalau perhatian dulu ada dua penanya tadi. Nanti saya pertama dari. Ya, baik, terima kasih Bu Prof. Jadi Bu panggilannya Bu Mania. Jadi biasanya modal saya itu gini Bu Bapak Ibu. Saya kalau pergi ke mana-mana saya banyak. Kemudian saya harus punya akun banyak. Tapi saya tidak suka media sosial. Kenapa? Karena saya berpikir itu akan menghabiskan waktu saya. Dan itu akan mendeteksi di mana keberadaan saya. Dan saya yakin bahwasanya itu saya sudah disadar. Saya hakul yakin, bukan yakin lagi. Ini saya disadar. Jadi saya tidak percaya ini. Jadi saya ada pembicaraan yang saya tidak mau gunakan ini, dan saya banyak beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk berbicara dengan tim tidak pakai ini. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Saya tidak percaya gitu. Dan nanti pakainya ada platform lain. Oke. Nah itu yang pertama. Bagaimana cara saya mencari tim? Nah itu kebiasaan saya Bapak Ibu. Mencari, saya misalnya datang ke suatu tempat, saya akan berkenalan dengan orang itu, lalu saya petakan dia masuk kategori yang mana. Tapi kan saya sendiri yang tahu. Di WhatsApp grup saya, itu ada namanya negaranya, misalnya US. Nanti saya punya 20 orang.
Maroko, saya punya 20 orang. Dan datanya komplit. Saya akan datangi dan saya akan hubungi. Saya pergi ke suatu tempat, lalu konferen misalnya. Konferennya namanya POS misalnya, 2024. Di sana saya harus cari orang yang berbeda dari berbeda negara sebanyak 20. Misalnya 20 atau 30 orang. Nanti saya buatkan satu grup, WA-nya saya manage nanti. Besok sekali seminggu saya maintain. Gimana maintenance-nya? Hello, how are you? Saya kirim. Mungkin ada nyangkut 10 orang atau 5 orang. Nanti saya follow up. Kalau nggak ada respon minggu ini, minggu depan. Jadi kerjaan saya begitu Bapak Ibu. Membangun network. Kalau networknya sudah banyak, udah. Oke. Sekarang bagaimana mencari tim yang spesifik? Yang paling enak mencari tim spesifik itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat. Misalnya kita satu kelas. Satu kelas itu ada 40 orang. Kita kan sebagai dosen tahu mana di antara mereka itu yang pintar. Kita training yang pintar itu, tapi kita dekati dulu dia. Hanya dulu wawancara dia, tapi jangan nampak wawancara kita tuh kita ada kepentingan. Sebenarnya kita kan punya kepentingan sama dia. Kontrak terakhirnya Bapak Ibu, saya bulanan saya kasih dia. Bulanan saya kasih. Walaupun misalnya ada by project, ada by rutin. Misalnya 1 juta sebulan. Jadi di awal bulan saya itu memang melakukan transferring pembiayaan. Saya kan punya budgeting untuk itu. Kalau kita mau membesarkan suatu filosofi sesuatu itu gini Bapak Ibu. Kalau kita ingin kalau kita ingin dia tumbuh besar, jangan tanam dia di dalam pot. Tanam dia di halaman rumah. Kalau di halaman rumah bunga itu ditanam, maka dia akan gede. Tapi kalau dia ditanam di dalam pot, maka dia akan gede. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan sesuatu yang besar, Bapak Ibu harus siap berkorban, benar nggak? Invest dulu. Melatih mahasiswa itu kan investnya gede. Gimana kalau dia suatu saat akan keluar dari kita, dia setia? Ya nggak apa-apa. Makanya mahasiswanya banyak. Jadi di dalam kelas saya punya 2 asisten di sini. Privilege, dia dapat akses ke saya, dia dapat ilmu pengetahuan dari saya lebih, dan dia menjadi penghubung bagi teman-temannya lagi. Jadi kadang-kadang saya ingin mengetahui teman-teman yang lain lewat yang buat. Tahun pertama saya udah kaderkan itu. Saya cari bibit-bibit unggul. Tapi tidak hanya dari satu kelas, tidak hanya dari satu universitas, tidak hanya dari ketemu saya misalnya di Bandung, ada mahasiswa U4. Memang kita harus persuasif. Jangan sampai mereka tuh tahu kita tuh punya kepentingan untuk memanfaatkannya. Sebenarnya kita tidak memanfaatkannya, tapi hanya bersinergi bahasa kita. Sinergi itu terbentuk apabila kita sudah saling mengerti. Kalau bahasanya gini, mengerti dulu baru dimengerti. Mau kita mendengar, baru kita mau didengar. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus banyak. Iya tentu. Hanya mbaknya, gimana mbak, bidangnya apa. Walaupun dia bukan bidang kita, tapi kita nggak tahu suatu saat dia akan jadi teman kita dan sahabat kita. Walaupun dia dulunya mahasiswa, tapi suatu saat dia akan jadi mitra kita. Dan jangan tempatkan mahasiswa itu sebagai mahasiswa kita, tapi tempatkan dia itu sebagai aset. Aset itu artinya dia bisa membantu kita. Kita bisa investasi ke dia, dan dia juga bisa membalikkan investasi kita dengan berlipat ganda. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lakukan dari sekarang. Kalau Bapak Ibu masih berpikir bekerja sendiri, Bapak Ibu akan susah. Berhenti yang seperti itu. Jadi mahasiswa, terutama TA kita lah dulu. Kalau Bapak Ibu nggak punya mahasiswa ini, TA. Mahasiswa TA kita ada 20. Mana yang 20 itu yang brilian? Maka kita bina dia, kita arahkan dia. Contoh sederhana, Bapak Ibu saya tanya, masihkah Bapak Ibu mengisi sister sendiri? Tapi saya tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Bapak Ibu masih ngisi sister sendiri, Bapak Ibu berarti sudah saya sebutkan. Kerja sendiri.
Itu enggak Bapak Ibu yang mengerjakan lagi. Ya. Ibu, sudah tidak. Bapak Ibu ngajukan penelitian. Bapak Ibu yang ngajukan penelitian di BIMA, yang ngajukan jangan Bapak Ibu lagi. Ada tim. Yang laporan ada lagi. Yang nyiapkan inilah ada lagi. Jadi semuanya by system. Kalau sistem yang kita bawa, dimanapun Bapak Ibu berada, dia jalan. Dan Bapak Ibu menikmati sistem itu. Dengan waktu. Yakinlah. Nanti Ibu saya kasih kartu nama saya tunjuk. Saya lihatin bagaimana saya mengautopilotkan sistem. Bahkan dia bisa mengingatkan kita, ini loh Pak, ini tanggal ini loh Pak, ini tanggal ini loh Pak, besok tanggal ini Pak, siap. Bapak Ibu tahu nggak, PPT saya ini, itu nggak saya lagi yang mengingatkan. Saya cukup bilang aja, ada banyak si A, si B, si B. Ini aja undangannya udah tanggal berapa? Contoh sederhana keluaran penelitian. Keluaran penelitiannya apa? Fokus di berapa? Di 1, di 2, di 3. Paten ini, buku ini. Kalau itu tinggal kirim aja ke bagian manufacturing, bagian processing, bagian produksinya. Udah selesai. Nanti kita cek. Oh ini arahnya nggak bagus. Ini PPT-nya kok lari nih. Nggak seperti ini. Harusnya begini. Oh, ganti. Dan dia bisa bekerja all time. Dan dia dikontrol karena dia nggak sendiri Bapak Ibu. Si A, si B, si C, si D. Bahkan ketika kita instruksikan, bisa aja dia keluar instruksi itu ke 3 orang yang berbeda. Dan saya bisa seleksi mana yang lebih bagus. Semua tim saya itu dilengkapi dengan akun premium AI. Jadi saya langganan AI itu sebulan itu 4.500.000. Dan dia bekerja, Bapak Ibu. Saya nyambung langsung ke Ibu tadi. Gimana memasarkannya? Jangan kita yang memasarkan Bapak Ibu. Bentuk tim pemasarannya. Ada mahasiswa itu yang hobinya kan megang gadget. Udah. Berdayakan dia. Mungkin Bu Rama lebih digital bagaimana membentuk opini. Jadi kalau kita semua yang harus mengerjakan dari A sampai Z, tidak akan berhasil. Jadi kemarin ketika saya diskusi dengan tim saya yang dari 3 orang mahasiswa yang rising star, kenapa saya harus ambil yang lebih mahasiswa yang baru-baru itu? Dia sudah diterima S2 dan S3 di US. Saya ambil. Karena kalau dia saya ambil nanti ketika dia sudah S2 dan S3, graduate, harganya lebih mahal. Benar nggak Bapak Ibu? Dari sekarang kita Larry Page dan teman-teman bikin Google, yang kaya itu salah satunya adalah dosen yang ini, dosen di tempat kita. Dosen itu yang mensupportnya. Bapak Ibu, saya sekarang ini di kampus, salah satunya saya programkan dia. Ada mahasiswa yang keinginannya tinggi, tapi biaya hidupnya nggak ada. Tapi dia punya ide gimana berbisnis dan sebagainya. Saya mau memberikan support modal. Karena lebih baik uang ini terpakai buat usaha daripada uang itu ngetem di bank. Kalau dia terpakai buat usaha, dia akan running terus. Benar nggak? Jadi secara apa? Dia bekerja terus. Nah orang-orang di luar sana kan banyak yang ingin bekerja. Tapi kenapa dia tidak bisa bekerja? Karena dia tidak dapat support system. Kita berikan support system. Yang untung sebenarnya dia dan kita. Kalau dia besar nanti, kita ikut besar nggak Bapak? Iya, Ibu punya 60 karya cipta tadi. Kenapa Ibu diamin aja karya cipta? Yang kaya itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita buat buku, yang kaya itu penerbit. Ibu menerbitin di suatu penerbit terkenal, paling Ibu dapat royalti 5% sampai 15%. Itu pun kalau dia laporin. Kalau dia cetak 2 juta eksemplar, yang dilaporin yang misalnya 50.000, Ibu dapatnya yang 50.000 kali 15%-nya. Nah, jadi yang bikin kaya itu sebenarnya bukan orang yang punya ilmu pengetahuan. Tapi yang bikin kaya itu adalah orang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat orang lain. Steve Jobs kan memanfaatkan, yang buatnya kan dia sebagai contoh. Jadi kita sekarang coba tempatkan geser posisi kita, karena kita tahu dengan bagaimana proses produksi dari sebuah sains dan teknologi itu, kita tempatkan posisi kita, geser posisi kita sebagai leader.
sebagai manajer yang bekerja bukan kita lagi. Kalau Bapak Ibu masih yang bekerja, Bapak Ibu masih beranjak dari masa lalu, dan Bapak Ibu tidak akan bisa memecahkan persoalan. Geserlah posisi kita, geser cara pandang kita, maka kita akan melihat cara realitas yang berbeda. Sekarang kita masih bermasalah, sebenarnya misalnya saya juga begitu dulu. Tapi ketika saya memberdayakan orang lain, bersinergi dengan orang lain, membuat tim yang kuat, semuanya alhamdulillah bisa kita selesaikan. Termasuk memasarkan produk dan sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau saya bisa cerita lebih lanjut, saya itu juga concern di bidang usaha. Dan saya berpikir, ke depannya riset oriented saja, tanpa adanya transfer teknologi dalam bentuk speed, komersialisasi itu tidak ada gunanya. Dan bisnis itu tidak selalu ditopang oleh hasil riset yang bagus. Tapi bisnis yang bagus, itu memang bagian dari hasil riset. Artinya begini, Bapak Ibu punya hasil riset yang bagus, jangan berpikir itu akan bisa dibisniskan menjadi lebih bagus. Tetapi bisnis yang sukses selalu ditopang oleh hasil riset yang bagus. Jadi kita sekarang tuh mulai geser pikiran kita. Bagaimana kita jadi saintis, akademisi, tapi kita juga bisa menghasilkan katakanlah income yang juga bagus, karena kita bisa memberdayakan, meng-hire orang-orang di sekitar. Jadi begitu Bapak Ibu. Ibu. Jadi menanggapi pertanyaan dari Bujana. Yang Ibu ini hanya Bujana ini. Atau nuwun Bu Janet, pertanyaan Bu Janet ini membuat saya beragum karena selama ini penelitian yang tema-tema penelitian yang saya pilih itu ya masyarakat digital, tapi dalam konteks gitu ya sosiologi ya, sosial ini ilmu pendidikan ya. Jadi saya berpikirnya berakrobat gitu. Pertanyaan Ibu ini kan berkaitan dengan kira-kira isu-isu atau penelitian apa yang bisa dikembangkan gitu ya, berkaitan dengan learning media, ya, media pembelajaran. Nah, dalam konteks perkembangan masyarakat itu kira-kira begitu. Nah, berarti konsepnya adalah digital learning media. Nah, nanti kalau Ibu berhasil menyusun proposal, jangan lupa presentase. Jadi saran saya, Ibu buat digital learning media berbasis platform. Kemudian Ibu rancang dan uji cobakan. Lalu Ibu bisa melihat bagaimana dampaknya dengan motivasi belajar, misalnya gitu ya, dengan partisipasi dia dalam platform itu, lalu bagaimana dampaknya terhadap misalnya joyful learning, gitu ya. Karena sekarang ini kan tidak lagi zamannya guru menjadi center ya, apalagi Merdeka Belajar sekarang ini. Nah, kita perlu menciptakan pembelajaran yang joyful learning. Tidak selalu joyful learning itu dari mendengarkan guru ya, tapi kita bisa membuat digital learning media. Nah, Ibu bisa ukur joyful learning-nya. Lalu dari misalnya kerjasama timnya, lalu bisa kepercayaan diri. Kadang anak atau siswa atau mahasiswa itu tidak punya kepercayaan diri kalau dia misalnya dites di depan. Tapi padahal dia pintar. Tapi ketika dia diminta untuk berinteraksi dalam platform digital media, di digital media, maka mungkin
kepercayaan dirinya tumbuh misalnya gitu. Nah, atau self esteem, dampak pada self esteem atau self efficacy itu bisa. Nah, cuma tadi kembali lagi, kalau ibu menempatkan itu dalam metode digital atau metode penelitian digital, berarti ibu berurusan dengan teks-teks digital. Kalau ibu misalnya akan menilai bagaimana partisipasi mereka, berarti ibu perlu mengambil data-data respon dan reaksi mereka. Itu menarik. Itu ibu tinggal mengamati saja mereka berbicara apa, atau ibu sebagai gatekeeper-nya ya, ibu sebagai gatekeeper-nya, di situ ibu perlu memotivasi mereka untuk banyak bicara, ukur partisipasinya. Kemudian joyful learning ditandai dengan ya mereka misalnya senang mengunggah karyanya, itu kan senang. Nah, oleh karena itu, kalau itu ditempatkan dalam penelitian digital, ya tentu nanti tidak lepas dari teks digital sebagai objek analisis. Dicoba ini, karena saya ingin tahu keberhasilan lolos di ya. Tentu saja itu nanti harus buat dulu ininya dia berupa apa, digital medianya berupa apa, lalu itu susun kira-kira ini tujuannya mau kemana, mengukur apa, ini dicoba akan saya ya. Ini kelihatan fisika deh. Kontekan atau gimana? Mungkin ada waktu. Keren Bu, semoga berhasil. Nah, kenapa ini penting? Nanti latar belakangnya itu latar belakang proposalnya itu apa ini penting ya, selain tujuan tadi, misalnya membangun partisipasi, ya, kerjasama tim, tapi sebetulnya ujung-ujungnya apa itu digagas? Apa diciptakan? Sebetulnya ujung-ujungnya adalah itu membangun literasi media. Agar mahasiswa itu sejak awal, sejak dini, ketika dia masih sekolah, dia itu tahu media itu untuk apa, sosial media itu untuk apa. Jadi kalau ibu membuat platform di mana di situ disediakan misalnya aplikasi untuk komunikasi, interaksi, berarti dia tahu, oh berarti media atau media aplikasi bukan untuk seperti yang sekarang ini kita manfaatkan untuk apa, ngobrol atau membuat rasan-rasan atau untuk pamer, untuk apa. Jadi sejak dini dia punya literasi media. Jadi nanti tujuannya atau latar belakangnya seperti kan biasanya ditanya itu urgensinya apa? Urgensinya. Karena di Indonesia ini generasi Z saja sudah menggunakan media sosial dengan menurut saya, menurut penelitian yang lain juga kontraproduktif ya. Dan ini menjadi bagian dari yang namanya digital divide. Digital divide itu adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu tidak hanya satu. Orang ini ada yang mempunyai perangkat digital canggih, satu tidak. Orang ini bisa mengoperasionalkan perangkat digital secara bagus, memadai, dan satunya tidak. Tapi digital divide atau kesenjangan digital itu menyangkut bagaimana teknologi digital itu dimanfaatkan secara produktif. Ya. Makanya kalau kita punya Facebook, punya apa, punya WA, ngobrol-ngobrol, saling tonggo dan sebagainya, itu kontraproduktif ya. Rasani mantan, rasani suami, rasani istri ke orang lain, itu kontraproduktif. Nah, sejak kecil, sejak siswa itu diajari literasi media dengan cara melalui digital learning. Itu dari saya.
Nah, tapi kalau hatinya dan saya Bu pengingat bukan, saya tidak tahu itu kalau hatinya. Saya itu cuma tahu hati buku gitu aja. Itu saya bagikan. Tapi kalau produk-produk seperti itu silakan Pak Prof Tuntan atau Prof saya ini yang berhasil membangun super team. Ya Bu, ya kalau yang hati tadi itu seperti kata Prof Rahma, yang ketiga, nanti Ibu berikan saja, Ibu cari tim, nanti Ibu jual gitu kan. Tapi biasanya gini, kalau bisa jualnya di kalangan terbatas dulu, kalau nanti bagus, baru kita produksi dalam jumlah yang banyak. Sekarang kan ada apa namanya itu di order sesuai kebutuhan. Jadi cuman yang menjual tuh ya kayak saya kan Ibu, Bapak Ibu, saya menjual karya-karya ilmiah itu sekarang ada namanya e-books. Itu kita jual 20.000, 30.000 atau nah caranya ya kita, kalau Bapak Ibu mau mulai dengan cara paling sederhana pakai Google Drive itu loh. Jadi aksesnya aja yang kita jual. Jadi kita menjual password aja. Itu cara yang paling gampang. Kalau Bapak Ibu pakai aplikasi lain juga boleh. Cuman resikonya itu, kita buat aja, misalnya kalau Ibu punya model pelatihan, maka Ibu bisa buat skala-skala kecil. Misalnya mahasiswa Ibu itu bisa jadi agent-agent. Misalnya kita jual kalau pelatihan apa, misalnya pelatihan cara dapatkan ISMA, bisa sukses menembus ISMA. Nah itu kita latih dia misalnya, lalu kita training agak 20 orang, dan yang 20 orang itu buat semacam Zoom kecil. Satu orang itu menawarkan pelatihan itu misalnya 25.000 untuk ikut pelatihan 1 jam. Kalau 20 orang itu pelatihan kan dapat uang misalnya 400.000. Nanti 400.000 itu bagi 200 untuk si. Nah begitu itu kan udah teknis. Tapi walaupun dia kecil-kecil, Ibu, uangnya banyak nih. Kalau Bapak Ibu tahu ya, saya ada melakukan survei lah gitu. Ternyata yang punya akun 500 juta ke atas itu pedagang-pedagang di daerah di dekat saya itu adalah pedagang-pedagang kayak bakso tempur, pedagang-pedagang kecil gitu, keliling-keliling. Karena mereka biaya hidupnya rendah, keuntungannya juga lumayan hari, dan dia nabung. Kalau hampir 500.000 aja sehari, maka dia udah dapat sekitar 180 juta setahun. Nah bayangkan kalau 2 tahun udah 350, 3-4 tahun udah 500 juta. Nah, dibandingkan orang-orang yang kita lihat secara kasat mata, dia tuh sukses, punya mobil mewah, tapi sebenarnya dia tuh bukan aset, tapi liability. Tapi dia tuh berhutang, memang begitu kan? Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari tampak luarnya. Nah, begitu juga dalam membangun usaha. Usaha yang kecil-kecil tadi, tapi akar rumput, dia itu akan bisa menopang bisnis yang lebih besar lagi. Makanya saya malah berpikir kemarin bagaimana buat kayak usaha-usaha gerobak dorong, tahu atau apa. Tapi itu income-nya gede. Tapi apanya, prosesnya kita kuasai. Mulai dari support dan sebagainya. Termasuk kalau Ibu punya media-media tadi. Ibu buat kelas pelatihan. Kalau perlu Ibu buat sekolah. Sekolah tapi berbasis perumahan. Targetnya apa? Anak-anak TK, anak-anak SD. Karena mereka lebih potensial kalau Bapak Ibu ini mendapatkan income lebih bagus. Karena kalau kita siswa kita, pengalaman saya buka usaha kayak bimbel gitu, kalau anak-anak SMA itu mereka untuk membayar uang les aja, kadang dia akalin kita. Uangnya udah dikasih orang tua tapi dia nggak kasih ke kita. Nah, begitu pengalaman. Tapi kalau anak SD, SMP dia lebih taat. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan, tidak mungkin sendiri. Ibu punya karya, tapi bagaimana menjadikan karya itu bisa transaksional? Maka itu informasi akan menjadi nilai kalau kita bisa bertransformasi. Produk yang sudah kita hasilkan akan bisa menghasilkan dampak secara finansial kalau dia marketable. Bagaimana dia marketable? Maka kita harus bisa mentransaksikannya. Siapa yang bisa mentransaksikan? Tentu bukan kita lagi. Kita kan bukan Superman. Kita betul lah tim-tim kecil tadi.
Yang punya bakat kewirausahaan kita bina, inkubator. Akhirnya kita bisa menghilirisasikan semua hasil yang kita punya. Tapi itu tidak mudah. Saya sendiri juga mengalami kendala itu. Tapi saya yakin dan percaya, apapun akan bisa kita jual kalau kita punya tim pemasaran yang hebat. Kalau Bapak Ibu jujur nih, sebenarnya yang dijual itu apa? Apakah produk ataukah image? Image. Kita beli sesuatu, minuman. Kita lihat, oh brandnya ini. Jadi brand itu menjadi masalah. Bapak Ibu mau mengeluarkan uang ratusan ribu untuk jilbab, kalau ada mereknya kan, walaupun merek itu harganya mungkin tidak seberapa, tapi brandnya itu loh. Apalagi muncul brandnya kan, apa gitu. Saya lihat begitu. Jadi kita ini sebenarnya hidup karena seperti kata Ibu Prof. Prama, hidup karena persepsi dan digital humanities dan sebagainya. Mungkin Ibu Prof yang lebih tahu dan Prof. Hani yang lebih tahu. Itu ada. Mungkin ada tambahan dari Prof. Firman. Oke, terima kasih Bu Janet, termasuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan media pembelajaran digital yang khususnya diperuntukkan di sekolah atau di perguruan tinggi. Ini kami fasilitasi dalam sebuah skema riset non APBN dan para dosen yang selama ini fokus di situ, insya Allah akan kami undang secara khusus untuk kami pertemukan dengan user ya, apakah kepala sekolah atau para guru, minimal dimulai dari sekolah laboratoriumnya UNESA, baik SD, SMP maupun SMA. Nah, tantangan bagi Bapak Ibu yang fokus risetnya di situ, karena sekarang adalah era digital, maka media pembelajaran digital itu juga menjadi salah satu orientasi Bapak Ibu terkait dengan luaran penelitian. Jadi media-media yang konvensional tampaknya sekarang tidak terlalu menarik lagi, tetapi itu bisa dimodif ya, dengan sentuhan-sentuhan inovasi, kreasi, dan seterusnya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dan juga oleh siswa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan bisa mengarahkan sebagian risetnya ke sana. Gitu. Ya, terima kasih. Bicara mungkin saya nambahkan ya, mungkin juga nanti itu mungkin bisa memilih penelitian itu kapan, karena nanti kan hasilnya program. Tapi perlu dilanjutkan misalnya 2 tahun ke penjualan produk tersebut seperti yang disampaikan. Tokoh bermanfaat produk untuk siapa? Nanti katanya kan Prof. itu bisa tawarkan kemana-mana dengan mungkin itu yang disampaikan. Yang penting ibu tertantang katanya Prof. Ya, keluar dari yang selama ini mindset yang selama ini hanya memilih tema-tema yang tidak berkaitan dengan aspek balikan ke modal. Luar biasa Bapak Ibu kegiatan hari ini. Saya mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, tapi mohon maaf ini waktunya sudah pukul 12.00. Jadi mohon maaf kegiatan untuk tanya jawab saya sudahi. Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu, dan juga saat ini juga tadi tidak hanya ilmu tapi juga motivasi Bapak Ibu bahwa kita harus melakukan inovasi dan juga harus selalu optimis apa yang akan kita lakukan. Terima kasih sekali lagi kepada para sumber kita, program Sulatati, program Hadiah dan program kita berikan atas kepada beliau semuanya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi dan mendapatkan saya sebagai moderator
Boleh sebentar, mohon maaf juga mau menyampaikan Bapak Ibu bahwa nanti Bapak Ibu peserta seminar akan mendapatkan sertifikat dengan bentuk e-sertifikat. Mungkin akan terkirim ke email Bapak Ibu sesuai dengan yang ketika Bapak Ibu mengisi di Google. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke MC. Akhirnya demikian tadi penyampaian materi seminar nasional LPPM Indonesia yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Saya selaku MC pada seminar pagi hari ini, pada siang hari ini, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala-galanya. Jika tadi Pak WR1 menyampaikan anak pantun, mohon izin saya juga berpantun, ya. Beli pentol aci ke Bungurasi. Belinya pas hari Kamis. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang menonton. Iya.